jalan sama anak dan istri. Ya, Bukan saya selalu aja kan selalu doakan beliau. Amin. Ya cepat dapatkan amin. seseorang yang dicintainya. Tisna dan Ojak sangat mendukung kedekatan Mas Pur dengan Laras. Tapi rupanya Mas Pur malah makin kesal karena tidak diajak berlibur oleh Laras. Dan inilah yang terjadi ketika keesokan harinya Mas Pur yang merasa ditinggalkan bertemu dengan Laras di lokasi syuting. Benarkah Furi Setia dan Dewi Oktaviani terbelit cinta lokasi? Di saat Mulan Jamila berulang tahun, Ahmad Dhani malah ingin jual rumah. Apa saja warisan almarhumah Susiana untuk Tukul Arwana? Halo pemirsa Kabar-Kabari, ketemu lagi dengan saya Dewi Oktaviani. Aku lagi mau cobain hobi baru aku nih, motret ala-ala M. Mau lihat kamera aku nggak? Ini sih cuma sebagian kecil kamera aku, yang lainnya nggak aku bawa di rumah. Di tengah derasnya sorotan pada hubungan spesialnya dengan Furi Setia Raharja si tukang ojek pengkolan, Dewi Oktaviani si cantik yang karib disapa Laras itu diam-diam pergi berlibur seorang diri. Alih-alih mengajak Mas Pur yang lagi spesial di hatinya, Laras malah memilih pergi sendiri. Laras rupanya memiliki bakat terpendam yang tidak ingin diketahui oleh Mas Pur. Liburan aku break shooting aku manfaatin waktu buat kesini. Terus sambil liburan, sambil refreshing, sambil belajar foto. Dia mikirin Pur. Yang menarik, saat berlibur seorang diri, Laras diam-diam selalu teringat pada Mas Pur. Dari sejak di kandang burung sampai di kolam ikan pun, selalu saja nama Mas Pur disebut-sebutnya. Itu ada ikan mas. Kepanjangannya Mas Pur. Kalau ikan mas tuh warnanya emas. Kalau Mas Pur yang hitam-hitam loh. Nah, ada yang hitam-hitam loh. Itu Mas Pur, itu teman-temannya Mas Pur. Ada satu ikan yang hitam tuh sendirian. Kamu kayak Mas Pur nggak punya temen. Apa? Enggak, coba bentar. Apa? Tuh, katanya nanti bakal main bola. Mau lihat ya? Yuk lempar. 1, 2, 3. Di saat Laras asik liburan seorang diri, Mas Pur ternyata malah sedang berada di kamar kosnya di daerah Jakarta Selatan. Saat ditemui tim Kabar-Kabari, tukang ojek pengkolan itu ternyata sangat kesal, bahkan ngambek, gara-gara tidak diajak liburan oleh Laras. Dan inilah Mas Pur di kamar kosannya. Jarang bersih-bersih. Karena juga sebenarnya jarang dikotorin juga karena kan paling di kamar itu cuman kalau misalnya pulang meeting terus capek udah langsung tidur. Udah. Jadi paling aktivitasnya itu kalau habis nyapu, habis rapi-rapi itu langsung ke mandi. Ketika saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, ketika saya harus berjuang di dunia yang seperti sekarang sejalanin gitu, konsekuensi apapun harus dihadapin. Kalau enggak kan dulu sebenarnya disuruh jadi guru, dan saya nggak mau, saya memilih kesini ya udah. Berarti saya harus mandiri. Konsekuensinya adalah lo berjuang di Jakarta, susah seneng lo tanggung. Kosan Mas Pur terkesan sederhana, nyaris tak banyak perabot berharga menghiasi. Di situ pula rupanya ia tinggal bersama dua kawannya di tukang ojek pengkolan, Tisna dan Ojak. Yang menarik, Tisna ternyata punya istri yang bernama Dewi, sama seperti nama asli Laras, yaitu Dewi Oktaviani.
Alhasil, Mas Pur pun makin giat digoda oleh Tisna untuk makin lengket bersama Dewi Oktaviani. Mungkinkah Laras akan menjadi dewinya Mas Pur? Ini Bila namanya anaknya Tisna. Nah, ini istrinya. Ini istrinya. Ini istrinya Tisna. Dewi. Ayah. Ayah. Yeay. Ayah, panggilnya ayah. Ini bukan ayah, tukang ojek. Mereka berdua, Tisna bawa anak bawa istri. Si Ojak bawa anak bawa istri. Gue yang bawa mobil. Udah. Supir ya. Gue supir. Itu namanya saling melengkapi. Tapi ada satu kebahagiaan kita kalau misalkan Pur juga jalan sama anak dan istri. Ya. Bukan saya sewa aja kan selalu doakan beliau. Amin. Ya cepat dapatkan seseorang yang dicintainya. Tisna dan Ojak sangat mendukung kedekatan Mas Pur dengan Laras. Tapi rupanya Mas Pur malah makin kesal karena tidak diajak berlibur oleh Laras. Dan inilah yang terjadi ketika keesokan harinya Mas Pur yang merasa ditinggalkan bertemu dengan Laras di lokasi syuting. Nah, pemirsa kabar-kabari, hari ini udah break syuting dan hari ini mau nyamperin seseorang. Katanya kemarin habis liburan dan gak ngajak-ngajak, liburan sendirian. Kemarin kenapa liburan gak ngajak-ngajak? Kamu itu, Hah? Bukan itu. Oh, maaf salah orang. Maaf salah orang, bukan yang ini. Aduh, maaf ya. Aku kan kemarin tuh ke taman burung ya. Terus aku tuh foto-foto. Itu tuh burung itu benar-benar lucu banget dan gak tau kenapa tiba-tiba ada dua burung tuh mirip banget sama kamu. Kayak Oh, jadi karena hitam. Jadi aku langsung kayak, wah ada Mas Pur. Pak, mau ngapain, Pak? Biar putih. Pak, ya ntar ketularan hitam. Coba. Enggak lah, sama lah, nggak jauh beda. Ya sama. Iya, sama. Atasnya dong. Sama. Tuh sama. Iya sama, mati lampunya hilang. Enggak, terus aku minta maaf ya. Aku mau maafin tapi beliin es krim dulu. Pokoknya aku akan maafin Dewi kalau dibawain es krim kacang hijau. Aku belinya gimana? Tuh. Iya deh, maaf ya. Woi, mau kemana, woi? Sinyal cinta itu tak sulit dibaca, hanya memang butuh sedikit waktu lagi bagi Mas Pur untuk memikat hati Laras. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Ahmad Dhani. Pesta ulang tahun Mulan yang semestinya meriah justru digelar sederhana. Lalu benarkah Ahmad Dhani bangkrut hingga menjual rumah di Pondok Indah? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Saatnya aku Via. Aku mau ngasih surprise buat Bunda. Dan lagi-lagi selalu ada kejutan tiap kali kabar-kabari berjumpa Syafia Ahmad. Namun kali ini kejutan itu ternyata melibatkan juga bundanya, Mulan Jamila. Ya, diam-diam keluarga besar Ahmad Dhani termasuk si kecil Syafia sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar untuk pelantun tembang Wonder Woman itu. Udah dari pertama ya, aku emang jarang sekali ngerayain ulang tahun. Ya paling ini gini aja, paling ada surprise dari keluarga atau nggak dari fans, ya itu aja sih. Ya masih tetap seperti aja yang dulu ya. Ya palingnya tambah tua aja ya. Saya juga sih. Mulan Jamila ternyata kemarin genap berusia 37 tahun, yang ternyata bersamaan dengan ulang tahun RCTI dan juga dengan Abdul Qadir Jailani alias Sidul. Yang menarik rupanya, Ahmad Dhani seakan tidak ambil peduli, sementara Mulan sendiri juga tidak menuntut sebuah pesta. Nggak ada kado-kadoan lah, bukan anak kecil lagi ya gitu. Dan yang penting kan doanya buat saya sih. Ya merenung kira-kira di usia 37 ya apa aja yang udah dilakuin ya dengan tambah anak apalagi ya sekarang. Mungkin juga mau dirayain ya, mungkin bisa aja, kita nggak tahu. Siapa tahu nanti ada ide. Kan ulang tahunnya barengan sama Dul kan. Dul hari ini juga ulang tahun.
ya mungkin hari Sabtu atau hari Jumat mungkin ya. Kalau semuanya bisa bikin pesta mungkin.